diingatkan oleh Imam Ghazali. Kalau di pertemuan yang sebelumnya, bahwa jika ada orang mau berangkat haji, uangnya haram, dapat korupsi, tidak bisa dicuci dengan haram, dicuci dengan haji itu tidak bisa. Ambil duit warisan, cuci uangnya lewat haji, seakan-akan uang haram ini kalau saya ambil untuk berangkat haji, insya Allah di sepuro, tidak ada, hajinya tidak diterima, uangnya juga tidak jadi bersih, malah dosanya double. Lah terus kalau berangkatnya pakai uang yang syubhat, tidak jelas ini halal atau haram. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ada satu orang punya kerjaan dua, warung dua-duanya. Satu warung babi, satu warung sapi. Bukan warung sapi, maksudnya itu warung daging sapi gitu loh. Soto sapi, soto sapi ya. Empal sapi. Laris sekali. Dia juga punya warung yang masak daging babi, tidak terlalu laris, tapi ya adalah setiap hari 2 orang, 3 orang makan. Tapi kalau warungnya yang daging sapi halal ini laris, terus tahu-tahu ngejak haji dia, Mas, ayo saya ajak haji. Ini pilihannya bingung. Apa yang Anda pilih? Satu, menolak karena takut ada campuran dari babinya. 2, bismillah budal, karena dia juga ada dari campuran keuntungannya dari warung yang jual daging sapi. 3, tidak peduli, sing penting haji. D, saya tidak berangkat karena saya takut itu syubhat. Ini kan bingung. Kalau ini membingungkan dan jenengan kepingin tetap berangkat dan semoga tidak dipanggil haji babi. Orang kan kalau berangkat karena jual kapuk kan haji kapuk. Berangkatnya gara-gara jual kopi diceluk haji kopi. Ya. Maka bagaimana? Maka hendaknya berangkatnya dia pakai uang yang saya tidak tahu ini, syubhat ini. Bismillah aku merem. Semoga itu dari hasilnya yang halal. Tapi makan saya tidak mau dibayari. Uang saya sendiri. Makan saya, baju saya, tidur saya, hotel saya, paling tidak makan sama baju saya mau yang halal. Kalau perlu saya tak gowok abon sing akeh. Saya bawa abon yang banyak, yang kira-kira bertahan selama 40 hari. Mulai diceluk kaji Ambon. Karena rupanya kayak abon sudah. Ya. Maka dikatakan apa? Faliyajtahid an yakuna qutuhu minat thayyib. Qut itu katakanlah bahan pakannya atau makanannya itu halal. Loh, monggo sampun kula dahar piyambak mawon. Dari kapan? Kalau bisa mulai awal sampai akhir haji, uangnya bersih, makanannya bersih. Oke lah, berangkat pesawatnya, katakanlah hotelnya dibiayai dia.
Tapi biasanya satu paket ini ya. Tapi ini enggak, wis karena enggak satu kamar sama dia, saya enggak makan dari yang disediakan itu. Saya beli. Saono wis. Atau saya minta dari teman saya. Mas, sampean mangan jatahku, aku mangan jatah sampean. Kenapa? Ojo takon, nek sampean gak ero gak apa-apa aman. Ngono iya. Ya wis. Iya ayo wis. Loh, kalau enggak bisa karena dia kena makannya itu disediakan, maka bagaimana caranya saya meloloskan diri dari kaji syubhat ini tadi? Bukan kaji subhan ya, ini kaji subhan di sini. Kaji syubhat. Oke, kalau enggak bisa, mulai ihram sampai tahallul, jangan makan kecuali yang halal, Dok. Jangan mau yang syubhat. Ini bukan haram loh, nek haram enggak kita bahas di sini. Ini syubhat. Enggak jelas. Kira-kira yang saya dapat ini bantuannya tuan yang ngejak saya ini, dia ngejaknya dari hasil uangnya jual warungnya yang halal atau dari warungnya yang haram, saya kan enggak tahu. Nah, paling tidak hari tarwiyah mulai pakai ihram nawaitul hajja wal umrata atau nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat itu mulai saya pakai ihram, pakai baju ihram, saya sudah niat untuk tidak mangan kecuali halal tok. Tidak makan saya dari dia, tidak makan saya dari yang disediakan sama travel. Ya. Kalau tidak bisa, kadang sungkan itu Pak. Kadang kepotokan. Bagaimana kalau enggak bisa? Faliyajtahid yauma Arafah. Wis Arafah tok ae. Kalau perlu jangan makan sudah Arafah itu. Arafahnya jangan. Wis tahallul ihram waktu hari tarwiyah sebelum berangkat ke Arafah disediakan makan, wis terpaksa mangan. Besok hari Arafah mulai zuhur sampai maghrib itu saya tidak makan kecuali yang bersih saja. Tidak mau saya. Saking jadi Imam Ghazali ini baiknya itu diantaranya apa? Orang itu dicarikan cara. Nek kon kepotokan cobaan gini. Kalau kamu tidak bisa, ya begini. Ya, ulama itu mikir sampai sedetail itu. Karena dia tahu ini orang Indonesia ini. Kalah mbek sungkan, kaenak lo kaenak suan. Nah kalau tidak bisa, hari Arafah tok. Arafah jangan mau makan kecuali yang pasti kamu halal. Supaya kamu waktu ngadep Allah mulai zuhur sampai maghrib itu, di hari Arafah, tidak masuk perutmu kecuali yang halal. Doamu mustajab waktu itu. Nah, kalau kamu masuk yang ternyata ada beberapa persen harta yang keluar itu ada dari babinya, dari warung babi tadi, masuk. Takutnya nanti doamu wis tunggu ngadep etan. Lah karena kan enggak tahu mana etan mana kulon di Mekah itu. Tambah dak kabul, waduh bingung. Nah, paling tidak waktu Arafah. Waktu Arafah itu sih ditawari dipokso ae. Kulo siam sunnah Arafah. Oh, makruh. Memang betul makruh. Orang yang haji makruh puasa Arafah. Jadi sing ngejak ini memang ya ngerti hukum tapi dodol babi. Makro. Wah, maka kalau tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa hatinya harus sumpek. Hatinya harus sedih. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Saya tidak kuasa ya Allah, saya kepingin haji. Saya kepingin ngelakoni perintahmu, saya tidak mampu berangkat sendiri ya Allah. Gara-gara kemarin beli tanah di sebelah rumah 2 miliar. Entek duitnya akhirnya gak budal. Ya Allah, ngapunten nek kula wonten sing boten halal. Kalau ada yang tidak halal yang menjadi modal saya, makanan baju saya di sini, jangan sampai saya kena ya Allah doa hadisnya Rasul yang Rasulullah mengatakan fi batnihi haram wa ala dhahrihi haram. Ya, kan Rasulullah pernah mengatakan itu.
Ada satu orang berangkat, kata Nabi. Asy'atha akbar, bajunya lusuh, rambutnya kotor, badannya berdebu. Menclek, kesel kan. Orang haji itu kesel, kecuali kalau haji plus. Kalau haji plus, kesel. Tapi ya berangkat lagi orang-orang itu ternyata. Ya, seneng, tapi kesel. Jadi lebih baik saya kasih tahu dulu jadi kan. Haji itu kesel, 5 hari aja, sisanya ngelencer. Ya cuman bolak-balik ke masjid. Piknik, wisata religi. Ya, religi itu. Ya, religi. Tapi nyeneng no hati. Begitu. Selama tidak lakonan mulai hari tarwiyah sampai tasyrik itu. Pulang dari Mina. Ya. Tapi sisanya ya hanya ke masjid. Umroh, begitu saja. Yang betul-betul perang itu ya 5 hari aja. Ya. Kalau tidak bisa masih, Rasulullah mengatakan, ada orang yang berangkat, kemudian bajunya kotor, badannya berdebu. Kemudian dia mengatakan, ya Rob, jaluk nang Gusti Allah. Sedangkan bajunya haram, makanannya haram, dibesarkan dengan haram. Kata Nabi, fa'anna yustajabulah. Ada di hadis yang lain, fa'anna yustajabu lidzalik. Mau dikabulkan dari mana doanya, kata Nabi. Gara-gara apa? Makanan haram. Lah kalau syubhat, nah ini tidak haram ini. Tapi syubhat pun kalau berangkat satu minimal waktu ihram sampai tahallul jangan makan yang tidak jelas. Tidak bisa. Arafah mulai mari dohor sampai, atau kalau bisa 1 hari itu sudah. 1 hari itu jangan masuk kecuali yang jelas. Tidak bisa. Ya paling tidak hatimu sumpek, hatimu susah. Minta kepada Allah agar diampuni dengan harapan karena hari itu turun rahmatnya Allah banyak, kamu termasuk yang dirahmati sehingga kamu tetap diterima hajimu. Karena haji itu tentang semoga diterima, bukan semoga dipanggil Abah. Ya, semoga diterima. Ya, semoga diterima. Uang banyak keluar, meninggalkan keluarga lama. Ya, kemudian fisik juga capek. Makanan tidak mesti cocok. Karena di sana kan, kenapa kadang-kadang masakan orang yang antum kalau umroh itu, ya kalau antum umroh, kadang-kadang masakannya hampir sama dengan Indonesia. Ya jangan asem kadang-kadang itu. Sayur-sayur Indonesia, tapi kok rasanya kok tidak seperti di Indonesia? Karena mereka kadang-kadang tidak pakai micin. Jadi jenengan ini sebetulnya sedang ditipu, ya tidak ditipu sih, sedang diakali oleh istri di rumah ini. Kok enak ya, kok di oma ya? Ya micinnya yang bikin. Karena di sana nggak ada micin nih. Makanya rasanya seperti aneh. 2 juga karena apa? Bahan bakunya tidak ada seperti di sini. Lebih enak, lebih asli di sini. Di sini kan segala macam ada. Kelor ada, ya toh, simbuan ada, ya, macam-macam. Nah di sana tidak ada. Nah ketika makan itu ngefek sekali. Jelas ya. Nah, semoga ya hajinya mabrur. Amin ya Rabbal